Perjalanannya kemarin ditempuh cukup lama, cukup jauh dari Jakarta, kita kemudian ke Ambon, kemudian naik kapal lagi untuk menyeberang ke Pulau Seram. Perjalanannya juga cukup menguras banyak tenaga, tapi begitu sampai disambut sama warga begitu meriahnya dengan persiapan yang sangat matang yang katanya sudah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Mereka sangat menanti-nanti kedatangan kami di sana. Rasanya terbayarkan semua perjalanan-perjalanan yang jauh walaupun membuang banyak tenaga, tapi rasanya semua terbayarkan dengan manis di sesampainya kami di Desa Taman Sejarah. Jujur itu pengalaman pertama bagi saya karena dari sambutan saja itu menurut saya itu sudah luar biasa sekali dari masyarakat Taman Sejarah. Bukan main-main, mereka harus persiapin tarian, pakai kalung bunga, pakai panggung dan segala macam. Dan itu menurut saya pengalaman yang berharga. Sekali lagi terima kasih Dompet Duafa juga sudah mengundang saya. Sampai kemarin saya berpikir sebenarnya di sini yang tuan rumah siapa, yang tamu siapa. Teman-teman, kita butuh untuk berjalan jauh supaya kita tahu betapa kita punya kegunaan, betapa kita punya manfaat. 3 hari di sana, alhamdulillah bersama Dompet Duafa, hati saya penuh terisi. Saya selalu butuh energi baru, saya selalu butuh tenaga baru untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan teman-teman yang sudah mendahului kita, yang masih bersuara untuk kemakmuran, kesejahteraan. Itu mungkin tinggi ya, layakan hidup, taraf hidup yang layak untuk manusia, terutama manusia-manusia Indonesia yang kaya raya sumber daya alamnya ini. Kami melakukan banyak sekali aktivitas yang menyenangkan, aktivitas yang sama-sama belajar. Aku juga belajar banyak dari mereka. Mereka juga, aku juga mengajarkan sesuatu kepada mereka. Dan di situ selain melakukan games, tapi juga aku mengajarkan tentang mimpi. Nah, ini juga salah satu hal yang menurutku cukup ironis karena ketika ditanya apa sih cita-cita ataupun mimpi mereka, masih banyak yang belum tahu mereka mau menjadi apa. Masih banyak yang tidak punya cita-cita. Masih banyak yang merasa belum bisa membayangkan kelak dia akan menjadi apa gitu. Kemarin kita juga sempat berbagi kebahagiaan lah bersama adik-adik di sana karena kalau yang saya lihat mereka tuh punya semangat yang tinggi untuk belajar, tapi fasilitas mereka yang masih seperti itu membuat kita lebih semangat lagi untuk membantu. Kita kemarin sudah ada bermain games, berbagi cerita, sharing juga sama adik-adik bagaimana kalau dari saya bagaimana memanfaatkan digitalisasi zaman sekarang ini yang bisa menjadi sebuah profesi seperti itu, kayak seperti fotografi, videografi. Saya tergugah dengan perjalanan Dompet Duafa melihat Madrasah Sanawiyah Taman Sejarah yang lantainya retak, bolong, tanah. Ketika itu hujan, kita nggak bisa ngebayangin. Yang dindingnya bolong-bolong, yang atapnya hanya beratapkan seng, yang meja dan kursinya, ada murid kemarin yang tidak bisa duduk sempurna posisinya karena 2 kaki kursi belakangnya nggak ada. Meskipun dibenerin rusak lagi. Dan kita menjadi beruntung karena pernah melewati fasilitas yang sangat-sangat berlimpah, namun kita tidak tahu bahwa orang di belahan tempat manapun di luar kita itu ternyata jauh dari ke standar kelayakan tadi. Tapi semangat dan senyuman mereka itu yang membuat kita paham dan sadar bahwa kita punya tugas untuk selalu berbagi dan selalu menaruh perhatian kepada mereka. Jadi di situ salah satu hal yang saya lakukan adalah membacakan buku yang berjudul Penurunan Mimpi. Kita sama-sama bercerita tentang bagaimana seorang anak dari desa di Nusa Tenggara Timur yang akhirnya bisa meraih mimpinya dan kemudian menyebarkan manfaat untuk teman-teman sekitarnya. Dan dari situ saya juga kita bersama-sama menuliskan narasi tentang apa sih mimpi yang ingin mereka miliki dan apa sih yang ingin mereka lakukan untuk desa mereka. Karena saya punya 5 anak, saya sering marah ketika mereka main game lama. Saya sering marah ketika mereka numpain makanan. Saya sering marah ketika mereka melakukan sesuatu yang di luar kehendak saya. Bertemu dengan anak-anak ini,
adalah sebuah media untuk saya menurunkan lagi emosi saya, menata lagi manajemen parenting saya untuk bisa lebih sabar menghadapi anak-anak yang ingin selalu bermain. Karena memang disitulah alam pemikiran mereka dan kita tidak boleh merebut itu dari mereka. Dari pagi itu kami ada ke sekolah untuk mengadakan kayak kegiatan mengajar gitu, cerita-cerita bermain juga sama teman adik-adik di sekolah, kemudian mengadakan edukasi baik tentang cuci tangan, menjaga sanitasi, higienitas, dan juga mengajarkan dari teman-teman Demulung untuk ngajak pungut-pungut sampah, milah-milah sampah, kemudian bermain. Dan juga nanti setelah itu kami ke pantai untuk bersih-bersihkan pantai, kemudian ada cek kesehatan juga di pinggir pantai. Sudah tahu kondisi darahnya. Tadinya tidak tahu darahnya tinggi, sekarang sudah tahu. Gitu. Punya kegiatan, anak-anak. Pendapat saya itu baik, bagus, begitu. Anak-anak semua senang. Baru pertama kali lah begitu, rasanya senang, bangga. Kampung sekecil ini juga bisa ada yang datang. Padahal sempit, tidak sangka-sangka begitu. Jujur kemarin adalah panggung terrock'n'roll dalam pengalaman musik gua. Warga motong-motong kayu buat bikin panggung dan selesai dalam waktu 1,5 jam. Lampu seadanya, sound system dibantuin anak komunitas Konconitas. Tetaplah berbuat baik karena itu akan menjadi magnet buat mengajak orang lain menjadi baik. Teman-teman, seperti tadi Bapak Ketua bilang, kita nggak menjanjikan, tapi kita akan berusaha mengejar beberapa bulan ke depan untuk melakukan sesuatu untuk sekolah kalian tercinta. Doakan kami sehat supaya bisa berkeliling melakukan hal seperti ini untuk sekolah kalian. Kalau dari segi bangku itu banyak yang udah rusak dan tidak layak lagi untuk digunakan. Pengen banget agar sekolahnya seperti sekolah-sekolah di luaran sana. Ini sangat mengganggu kalau waktu kelas 1 kan debunya sangat banyak. Jadi sepatu kita baru bersih, datang masuk lagi langsung udah kotor. Semoga sekolah ini ke depannya bisa ramai seperti sekolah lain dan bangunan-bangunan dan fasilitasnya semuanya ada. Terima kasih untuk kakak-kakak sudah datang di sekolah kita yang sederhana ini. Dengan kondisi seperti itu, saya langsung berpikir selama ini kita kemana? Padahal sekolah ini tuh masih satu daratan sama tempat saya berkelana, berpetualang. Kenapa saya nggak tahu dari dulu gitu. Untuk itu makanya saya berpikir terima kasih Dompet Duafa sudah mengajak saya sampai di sekolah ini. Dan benar-benar saya jujur pagi itu langsung hati saya tergerak. Kenapa sebatas donasi yang harus kita beri? Karena bukan hanya donasi lah yang penting. Menurut saya bukan hanya donasi, mungkin berupa buku mungkin juga kita bisa bantu. Semangat juga boleh. Support dalam bentuk apapun untuk mereka, saya rasa itu sangat berguna bagi senyum-senyum adik-adik di sana. Pesannya yang paling diingat terutama tentang tadi sih ya, yang paling penting adalah bagaimana akhirnya mereka bisa menemukan mimpi mereka. Karena mungkin memang keterbatasan informasi, kemudian juga keterbatasan akses internet karena di sana juga jaringan cukup sulit. Jadi mereka jarang mengetahui hal-hal lain di luar sana dan memberi tahu sesuatu tentang mimpi, tentang cita-cita menurut saya itu adalah hal yang paling menarik sampai akhirnya mereka mau untuk mengutarakan cita-citanya. Jadi ini jadi satu hal yang harus kita
mungkin kita yang lebih beruntung harus bersyukur karena ternyata kesempatan kita untuk mendapatkan informasi di luar sana itu sangat berarti. Banyak teman-teman kita di Desa Taman Sejarah juga yang masih sangat terbatas informasinya, masih sangat terbatas pengetahuannya. Bahkan untuk sekolah pun mereka memang terbatas dari hal fasilitasnya. Sekolahnya sangat sederhana, hanya kayu-kayu yang memang masih banyak sekali celahnya, pintunya juga sangat jendelanya juga sangat terbatas, kemudian bangkunya juga rusak, belum punya perpustakaan, belajar seadanya, dan itu harus jadi satu hal yang memang kita perhatikan bersama-sama karena masih banyak teman-teman kita yang di daerah pelosok itu masih belum memiliki fasilitas sekolah yang memadai. Teman-teman, Dompet Duafa bersama Pusakata bekerja sama membuka landing page donasi untuk sebuah sekolah yang membutuhkan perhatian kita. Kami tidak berjanji, tapi kami berupaya dalam 6 bulan ke depan mengumpulkan donasi untuk membenerin lantai mereka, untuk membenerin atap mereka, untuk menyediakan buku-buku. Kebetulan tajuknya kemarin sama Dompet Duafa Pusakata dalam episode Sisir Kota Pesisir, episode kali ini berjudul Aku, Bangku, dan Buku. Semoga kita bisa menyediakan atau merubah pemandangan di kelas itu, terutama buku dan bangku mereka bisa layak untuk ditempatin belajar sehingga bisa menjadi pemimpin yang punya integritas dan dedikasi buat negara ini. Tolong berdonasi, berapapun. Kalau nggak bisa, doakan kami sehat dan kami bisa berkeliling. Di Instagram saya, di sosmed saya, di Dompet Duafa TV, kalian bisa membuka donasi untuk membangun sekolah ini. Itu akan terbuka selama 6 bulan ke depan insya Allah. Dan mungkin akan lebih panjang, lebih bagus lagi. Setidaknya kita bisa merubah pemandangan yang kalian lihat di sosmed saya, di Instagram saya, menjadi halaman, menjadi pemandangan yang lebih layak lah untuk belajar. Jadi kita masih membutuhkan donasi mungkin para teman-teman, para dermawan yang berbaik hati. Karena kita akan berencana melanjutkan sampai di tahap pembangunan untuk adik-adik kita di sana. Karena kondisi sekarang memang sudah sangat tidak layak bagi saya untuk melakukan proses belajar mengajar di ruang kelas mereka. Teman-teman kita di Desa Taman Sejarah masih sangat membutuhkan donasi dari kita semua. Donasi yang kemarin sudah terkumpul, alhamdulillah sudah kita salurkan untuk pengadaan bangku dan juga buku di sana. Tapi kami masih membuka donasi seluas-luasnya untuk teman-teman yang masih ingin bergabung untuk membantu teman-teman di Desa Taman Sejarah, karena percayalah berapapun nominalnya akan menjadi semangat untuk anak-anak di Desa Taman Sejarah mewujudkan mimpinya masing-masing. Kami anak-anak malam, lahir dalam malam, bernafas dalam malam, berabad-abad, berabad-abad. Kami anak-anak malam berteriak, tetapi suara kami terbentur dinding sekolah, lalu terpelanting di lantai keras yang retak, lalu dilupakan oleh pembesar yang buta dan tuli. Kami anak-anak malam, tetapi bukan anak-anak kegelapan. Kami anak kandung Republik, kami anak-anak malam, ingin merabah bintang, kami ingin petik bulan, tetapi di langit manakah mereka berlayar? Kami anak-anak malam, kami tabur butir-butir rindu di bawah bendera merah putih, sambil kami bayangkan semanis apakah senyum matahari setelah fajar.